Oke teman-teman semua, kita mulai perkuliahan kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi nasta'in. Wassalatu wassalam ala asrofil alamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji milik Allah, salat dan salam semoga selalu tercurah kepada kedua kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, alhamdulillah kita bisa kembali satu rahim dengan suasana yang berbeda mungkin ya dibandingkan awal-awal dulu kita kuliah ya. Biasanya kita ketemu langsung, sekarang ujuk-ujuk kita ketemu lagi tapi dengan suasana seperti ini. Ala kulli hal, ini adalah sudah sunatullah. Semoga kita masing-masing juga bisa ambil hikmahnya semua. Ya teman-teman semua, saya kedapatan untuk membimbing perkuliahan analisa laporan keuangan. Itu kalau dibagi aja tuh kata itu, analisa laporan keuangan, udah ngeri sedap kita dengernya ya. Saya juga kagak tahu, saya dapat materi kuliah begini-begini, pengantar akuntansi, ya, aduh begini-ginilah ya, ya udah hikmahnya lah ya. Pokoknya dana mata kuliahnya juga sebenarnya nggak ngeri banget, nggak ngeri aja gitu, biasa aja. Tapi ya ikutin aja aturannya, mainannya. Jadi semoga teman-teman nanti dapat informasi yang berharga dari perkuliahan ini. Sebagai gambaran bagi kawan-kawan semua adalah mayoritas, saya bilang ya, mayoritas mahasiswa saya Syukriyah Prodi Perbankan Syariah, kakak kelasnya teman-teman semua tuh, itu mayoritas mengambil tema skripsi dari seputar analisa laporan keuangan. Nah itu gambaran dari materi-materi yang ada dari analisa laporan keuangan. Contoh misalkan mungkin teman-teman pernah lihat judul-judul kayak pengaruh FDR, cekar, kemudian pengaruh apa BOPO, pengaruh pembiayaan murabahah terhadap apa, pengaruh pembiayaan, pengaruh tabungan apa. Itu bagian dari analisa laporan keuangan sebenarnya. Jadi apa? Jadi betul-betul sama teman-teman ya materinya. Nah, saya di sini di awal mau menjelaskan dulu sebagaimana biasa ya tentang apa, tentang jalannya perkuliahan dan juga tentang proses evaluasi dan lain-lain. Saya izin mau share screen ya teman-teman ya. Saya izin. Suara saya jelas nggak teman-teman? Jelas. Jelas ya, alhamdulillah ya. Baik. Jelas. Karena ini di rumah nih, kalau di kos ngandelin wifi nggak sejelas ini. Oke. Ini adalah tampilan dari Classroom ya teman-teman ya, sudah. Insya Allah sudah familiar ya. Ada Jadi, yang lain juga ya. Kan nanti teman-teman mengisi ini. Nah ini kayak sekarang nih ada pertemuan pertama. Ini ada menu evaluasi pekan. Nanti tinggal diklik saja teman-teman. Misalnya pertemuan 1 nih ada nih. Ini baru 11 nih orangnya. Yang gabung kayaknya baru 11. Emang total berapa ya? Oh, itu GC. Banyak orang yang 14 lain. Nah ini baru 14. Nanti ini saya cek ya. Ini yang teman-teman bisa ngecek sendiri sudah masuk belum. Safira sudah, Mutiara. Ini Dava, Afif, Razan siapa ya? Iya, banyak kelas lain itu kayaknya. Ini kelas lain ya? Iya. Ya Ustadz, bukan kita itu. Cek berkumpul ya. Ini kalau hikmah Kayaknya nyasar deh Ustadz. Kayaknya nyasar. apa ya, ikut ya? Makanya tadi saya mau nanya lah, kok banyak kelas lain gitu? Ini siapa? Sanju, Rofika siapa? Ada nggak? Nggak ada. Nggak Nggak tahu. ada ya. Nih, nanti saya hapus ini dia nih. Sanju juga nggak tahu, Rizky Fadil juga nggak tahu. Kalau ini Putri Amelia? Nggak tahu. Ada nggak Putri Amelia? Bukan ya? Nggak ada. Nggak ada. Siska Fitriani? Nggak ada ya? Nggak ada Ustadz. Nggak ada. Rizky Fadila juga nggak ada. Nggak Ya? ada Rizky ya? Ustadz. Si Rizky itu bukan? Tidak. Ini bukan. Hikmah? Bukan ya? Bukan. Bukan. Oh, berarti banyak yang belum dong yang masuk nih, teman-teman nih. Baru Nurul, Fendi, Teddy, Ai, Mutiara, sama Vira doang berarti. Itu di mana, Ustaz?
Di Google Classroom. Classroom. Ya, di grup tuh. Saya keluarin ya. Google Classroom. Oh, Google Classroom. Bagian Iya, Classroom. Linknya mana? Iya, itu Ada mah langsung. ada di Linknya grup. ada di grup. Di grup udah saya share tuh. Enggak, bukan. Ada linknya yang saya share pertama kali tuh yang Ada. ada ini. Nih ada Terus- Pepi, Nurul. ada kodenya dong. Yang pertama kali, bro. Di mana? Nih Iya, yang ini. lihat postingan awal pertama coba. Ini. Yang HTTP ya. Nih, Tuh. berarti nih, dibuktiin ya. Udah di chat tuh. Oh, yang ini ya, yang Rabu ya, Oh, yang Rabu ya, pertama kali, nih. yang Rabu set ya. Ya, tuh. Nih, Oh, ya. Itu dah tuh di gabung dah. Kan sambil nunggu teman-teman ya yang gabung ya. Oke, udah masuk nih baru nih ya. Teguh udah, Agustina udah, nambah nih ada 7. Yang lain ditunggu ya. Oke. Jadi teman-teman semua di setiap pertemuan kita lihat ini ya, jangan lupa ya. Contoh misalkan sekarang tugasnya teman-teman lihat ini coba tugas ya. Kemudian ini absen ya. Jadi ya, diklik absennya. Jadi tinggal pilih teman-teman, tulis nama lengkap. Nama lengkapnya ditulis, kemudian mata kuliahnya kan kita analisa keuangan, dipilih aja. Kemudian Mana? oh ini ya, Oh iya bisa. ini nyambung. Kemudian tanggal perkuliahannya dipilih. Kemudian pertemuan Ini- keberapa. Iya, ini udah. diisi Ya, nah diisi ya, Oh. langsung dikirim. nama lengkap. Ya, nama lengkap Iya. MC. Nama lengkap sesuai. Ya, oke ya, paham untuk absensi? Ini apa mata kuliahnya? Wah, Analisa keuangan, saya kagak tahu. Kalian itu. Ya ampun, pendek. udah. Oke ya. Ada pertanyaan 23 teman-teman September. terkait dengan absensi? Ada Dan pertanyaan? Ada? Nah, Pertemuan pertama. apa hikmahnya teman-teman? Hikmahnya ini nanti ketika teman-teman ngumpulin terus ya, nanti ini terrekap dalam nilai ini. Nah, tampilannya kelihatan ya. Nah, nanti tuh ini pertemuan pertama nih misalkan. Nanti tuh sampai dengan akhir semester teman-teman bisa melihat sendiri, saya kasih nilai nanti ini berapa rata-ratanya. Jadi teman-teman bisa melihat langsung. Jadi kalau pengen dapat A minimal total 80 ya gimana, usahakan nilainya baik gitu. Jadi ini ada dari datanya semua enak. Jadi saya sebagai dosen terbantu sekali, dan teman-teman juga enak bisa secara real time melihat perkembangannya. Jadi tidak ada dusta di antara kita, semuanya terekap. Termasuk ketika teman-teman nanti mengumpulkannya telat atau tidak, itu nanti ketahuan karena dari tanggal kapan saya nerima gitu ya. Contoh misalkan sederhana ya, kita coba simulasi teman-teman ya. Saya mau posting nih, misalkan perkuliahan dengan ini. Oke, saya di forum ya. Teman-teman masuk di Classroom, kemudian di forum. Nah. Ya, kita mulai perkuliahan, analisa, laporan, keuangan. Sekarang hari Rabu ya, Rabu 23 September 2020. Oke, nah posting. Teman-teman silakan beri komentar tuh di forum tuh. Ya, jadi ini udah disetting sama saya. Teman-teman, kalau saya kan bisa posting nih ya, bisa ngeposting. Teman-teman nggak bisa posting kayaknya, cuma bisa nulis komentar doang nih. Kenapa? Karena pengalaman sebelumnya itu ada beberapa postingan yang kurang relevan, jadi jadi nggak terkait dengan perkuliahan. Saya buat kebijakan seperti ini. Jadi teman-teman cuma bisa ngasih komentar dan untuk diskusi kuliah ya, dan juga teman-teman hanya bisa untuk mengumpulkan tugas ya, serta melihat nilai itu. Tapi untuk posting nggak bisa. Ini jangan lupa nih, hari ini tuh saya lihat ini ada batas waktunya adalah jam 11 malam tadi untuk mengisi tadi, dan teman-teman mengisi kayak ini nih, apa yang Anda pelajari pada perkuliahan hari ini, tinggal ditulis aja, langsung dijawab. Jawabnya di sini aja, nggak usah ditulis, nggak usah kirim foto, kirim foto ngerjain, nggak, cukup di sini aja ngerjainnya. Gampang kan?
Ada yang masih belum jelas teman-teman semua? Ulang Ustaz, ulang. Belum mudeng. Belum mudeng. Yang lain udah. Ini aplikasi Google Class mana ya? Tulis komen di Masih belum situ. mudeng. Iqbal belum mudeng. Iya Ustaz. Komen di situ gimana? Bagian mana Bal yang belum mudengnya Bal? Buka Google Class dulu kan Ustaz ya? Ente bisa klik, sebenarnya ente bisa langsung yang linknya itu diklik aja Bal. Iya. Udah langsung masuk dah tuh otomatis. Atau ente bisa masuk di Google, klik Google Classroom, nanti masuk dah tuh. Harus punya akun Gmail ya otomatis ini mas. Iya. Udah. Masukin Tapi kodenya. Ini kodenya tapi nih di, Pak. tapi di situ kita PIMK. tapi situ kita udah masuk kan nih Ustaz ya? Antum coba nih lihat ya. Udah 11 orang nih, coba udah belum? Udah Bang nih, udah tuh nih ente tuh. Oh iya, udah. Nah, nih yang belum Ina udah, Vira, Mutiara, Bayu, Ebi, Iqbal, Andy, Nisa, Nurul, Rizka, Teguh. Yang belum siapa? Saya belum Ustaz, baru mau buka aplikasi. Nah, ya. Coba dan nanya Sri belum kayaknya Sri ya? Iya, Ustaz, belum. Sri. Sri dong, Sri. Coba buka aplikasinya. Ustaz, Oh, si Rizka malah keluar dia. Ustaz, gimana ini? Ustaz yang jawab itu maksudnya gimana Ustaz? Mana? Ini. Yang jawab. Coba ente share screen deh. Coba ente share screen dari situ. Coba. Biar sama-sama kita melihat. Gimana caranya? Coba ya biar ente tahu. Coba. Tolong share screen Bal, atau siapa yang mau share screen? Kira nih. Aku paham. Gimana caranya? Ini antum ketik ini presentasi sekarang lah, kayak Vira tuh. Ayo Vir, coba Vir. Bisa dilihatin Vir. Nah, oke Vir, kasih tahu Vir. Nah, klik yang new assignment nih, diklik nih. Oh, yang new assignment. Ini assignment perkuliahan. Nah, diklik. Ini kan ada nih. Belum. Teman-teman, tolong balik dulu Vir. Klik tadi. Oh, balik. New assignment tadi. Nah, teman-teman di sini bisa melihat, bisa menjawab langsung, atau nanti bisa kalau misalkan tugasnya harus melampirkan teks email, tinggal diklik, nanti masuk ke filenya, gitu ya. Tinggal di ini. Simulasi. Iya itu udah ketemu. Yang nggak penting di mute dong, yang nggak penting berisik banget dah. Halo Ustaz. Vira, coba Vir. Coba cuma sama saya sama Vira doang ya, yang itu, yang suara. Sri, tolong di mute dulu Sri. Saya belum ngerti. Tadi Vira sih. Sri saya mute ya, maaf ya. Oke ya. Coba Vira Ya. absen ya kalau ini ya. Kalau Tadi yang Vira jawab, kalau yang jawab itu Vira jawab apa? Jawab soal coba. Jawab soal. Nah, yang tadi tuh ini kan absen ya formnya. Nah, ini coba yang di sini coba Vir. Nah, jawab Vir. Ini bukan. Bukan. Balik lagi. Balik. Nah, Vira ketik yang nih new assignment. Ini. Nah, diklik coba. Nah, jawab dah Vir. Di sini bisa gak jawab Vira? Yang ini, yang di sini. Ya, di sini jawab nih. Nah, Tapi juga ada. pilihannya nggak ada. Ah? Itu yang add prepend comment Ustaz ya? Mana? Bukan di sini. Bukan. Itu mah kayak kalau add private comment kayak DM itu mah. Kayak kita kalau di IG kayak DM kalau itu, bukan itu. Oh, berarti ntar tinggal ketika tambahnya itu ya, itu dong ya? Ya, nanti ketik nih coba assign nih. Jangan di sini ya. Kalau di sini itu cuma EDM gitu. Ya. Bisa? Ya udah ngerti Ustaz. Ngerti, benar. Coba share screen, penasaran saya. Kenapa?
Coba yang sudah bisa coba biar latihan ya teman-teman. Saya belum, Ustaz belum. Ayo Udah kan sampai bisa tugasnya biar paham. di Diklik sini nih. kan tugasnya evaluasi pekan bukan sih? Nah, diklik. Ini. Nah, coba Terus gimananya? dijawab di situnya nggak bisa. Kenapa? Dijawab di situ nggak bisa, emang. Ente. Nggak bisa. Masa sih nggak bisa sih? Kan tugasnya seharusnya ada di kan. Nggak ada itu cuma absensi perkuliahan aja. Tapi misalnya cuma harus attach ya, harus jawaban kayak ketik gitu ya. Iya betul. Ketik ya, itu harusnya bisa nih. Kenapa nih ada persoalannya nih? Bentar ya. Di komentar kali Ustaz ngisinya. Kalau di komentar nanti itu nggak bisa. Ini kayaknya ada dua komentarnya. Kalau ini kan teman-teman, kalau komentar itu nanti tidak muncul ke dalam itu penilaian. Udah keluarin deh. Sebentar. Oke ya. Nah, sekarang mau saya cek. Belum muncul ya? Belum ada juga? Belum. Oh, mulai ya. Dan nanti saya coba deh. Saya coba di otak-atik ya. Saya coba otak-atik biar teman-teman nanti bisa maksimal dalam menjawabnya gitu ya. Oke ya. Oke, bisa ditutup kira. Makasih. Oke. Oke, teman-teman semua, sebagai tambahan juga informasi sebagaimana biasa ya. Jadi untuk tema-tema perkuliahan itu teman-teman bisa mencari informasinya dari portal seperti ini adalah Google Scholar ya, teman-teman ya, Google Scholar. Ketik aja di Google, Google, kemudian ketik Google Scholar nih. Nah, ketik Google Scholar. Teman-teman cari temanya apa? Misalkan tema tentang laporan keuangan. Misalkan laporan keuangan. Nah, itu ada tuh. Bedanya ini dengan Google doang, kalau ini adalah terkait tentang artikel-artikel atau karya tulis. Jadi lebih relevan untuk kita perkuliahan ya teman-teman ya. Nah ini bisa pakai ini. Atau portal yang berikutnya adalah namanya Garuda. Apa bedanya Garuda? Garuda namanya Garuda Ristek BRIN ya. Nah ini nama websitenya ini. Oke. Garuda Ristek BRIN ya, tampilan awalnya seperti ini. Ada artikel tulisan yang diterbitkan pada jurnal, terutama jurnal nasional dan jurnal nasional terakreditasi. Ini kan ada 1.260.000 sekian artikel. Ini referensi teman-teman untuk makalah, untuk skripsi, bahkan sampai disertasi pun dari sini banyak sebagai tambahan informasi ya. Jadi teman-teman boleh di sini. Nah, nanti kan karena sekarang sudah semester 7, maka penugasannya nanti akhirnya endingnya teman-teman membuat artikel yang memang formatnya sudah lebih baik ya dibandingkan hanya makalah biasa. Jadi cara pengutipan, kemudian teknik penulisannya, referensi nomor pustakanya tuh nanti teman-teman ambilnya dari artikel-artikel gitu ya. Jadi tidak lagi jangan dari blogspot.com atau apa, tapi dari artikel-artikel ya. Jurnal-jurnal seperti itulah teman-teman ya. Nah, itu gambarannya ya. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Dari tugas akhirnya ya. buat artikel ya. Untuk materi perkuliahan nanti
selain kita seperti ini ya, ada tatap muka dalam bentuk meeting, conference, juga nanti saya mau memberikan dalam bentuk misalkan podcast misalnya, nanti saya share di SoundCloud ya. Ini ada beberapa, ini web saya teman-teman ya, nanti saya share ya teman-teman. Ini ada sosial media saya, nggak seaktif viral lah ya kalau viral. Ini hanya kalau yang atas teman-teman familiar lah ya. Dan ini adalah SoundCloud ya, dalam bentuk podcast. Saya suka juga materi-materi perkuliahan di sini. Ini tinggal diklik ya teman-teman, semua sudah ngelink. Kayaknya Google Scholar ini adalah tulisan-tulisan saya. Artikelnya sama nih, ini RG-nya ResearchGate ya. Kalau A-nya akademia, jadi ini di bawah ini semua terkait sosmed, terkait dengan penulisan ya. Kalau yang lain teman-teman sudah paham insya Allah. Nah, kalau ini ya gambarannya. Terus perkuliahan nanti saya insya Allah mau share juga ya, share materi-materi perkuliahan di YouTube insya Allah. Ini belum semua saya upload, jadi nanti terkait materi analis laporan keuangan insya Allah akan saya sajikan juga dalam bentuk video. Teman-teman bisa akses ya untuk lebih maksimal dalam belajarnya. Ya. Nah, Itu ya, di ini YouTube, link di ya? YouTube, tapi ini dari web saya. Ini sebenarnya pakai Google Sites ya. Tapi bisa di-download itu, Ustaz. Bisa Evan Hamzah Mukhtar lah. Nanti saya share teman-teman semua. Oke, ini gambarannya, materi semua. Oke, kemudian ada pertanyaan sampai sini? Jadi maksimalkan ya Google Classroom, maksimalkan. Kemudian saya masih nyalin Google Sites, Classroom, sama Google Form ya itu. Kenapa pakai itu semua? Karena itu semua yang bawaan Google itu terintegrasi, jadi saya enak, gampang gitu. Jadi untuk sangat membantu saya. Ya teman-teman nanti ngumpulin via Google Classroom itu akan secara otomatis kesimpan di Google yang kayak cloud-nya Google Google Drive. Nah, kayak Google Drive enak kan, jadi saya nggak berat kuota di handphone tuh nyimpen tugas materi teman-teman kan. Nah, jadi di Google Drive kesimpan, saya sesekali bisa ngelihat langsung, enak, jadi real time dan memudahkan saya sebagai dosen untuk memanage perkuliahan. Itu ya, jadi alasannya kenapa saya nggak pakai Zoom, karena itu aja sih. Jadi semuanya terintegrasi kalau pakai Google Meet ya. Jadi saya tinggal buka Google Calendar, saya arrange waktu perkuliahan secara otomatis, nanti kita tinggal klik, sudah akan muncul link code kalau kita mau mengadakan conference seperti sekarang. Itu ya teman-teman. Ada pertanyaan? Nggak ada? Saya lanjut kalau nggak ada. Oke teman-teman semua, kita mulai masuk ke pembahasan di pertemuan pertama ini ya. Bisa melihat materi yang saya share? Oke ya, analisa laporan keuangan ya. Jadi teman-teman gambarannya nanti adalah kita ngomongin tentang pelaporan keuangan. Nanti kita ngomongin laporan laba rugi, tentang neraca, catatan keuangan, tentang laporan arus kas, analisa laporan keuangan, analisa rasio. Nah, ini gambarannya. Kita ngomongin rasio likuiditas, solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas. Ada tentang analisis biar relevan, ngomongin tentang pengukuran kinerja dengan balance scorecard, atau misalkan nanti dengan kayak spesialisasi saya adalah good governance misalkan. Nah itu teman-teman ya gambarannya. Mungkin beberapa istilah ini masih asing bagi teman-teman ya. Ada yang pernah mendengar istilah kayak rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas? Ada nggak? Ada yang pernah dengar sebelumnya? Belum. Udah kan, tadi saya ngomong gitu, masa tadi belum dengar? Udah Ustadz barusan. Iya, udah barusan. Adalah si Fendi, benar Fendi. Minimal tadi udah denger ya, oke. Nah, ini bahasa-bahasa aneh-aneh gini yang kita akan pelajari teman-teman semua. Jadi, harus bersabar ya, bersabar betul.
apalagi kita perkuliahannya model online gini ya, saya bilang nih harus effort yang luar biasa bagi saya, karena kalau kayak gini enak sih menyampaikan secara langsung ya, enak gitu ya. Tapi kalau kayak gini kan berarti perlu hal-hal lain yang nanti saya susun lah biar delivernya ke teman-teman tetap dapat lah gitu. Itu ya. Buku-bukunya bisa ngeliat saya teman-teman nih, saya ada ya, bisa kelihatan nggak? Ada? Apanya Ini Ustaz? buku, Apanya Ustaz? buku saya ini, saya share buku nih, kasih liatin buku di ada Di mana Ustadz? yang Eva. Nggak kelihatan. Nggak ada Ustadz. Nggak kelihatan Ustadz. Ini Eva, masih masa PPT. nggak ada? Masih PDF ini Ustadz. Ada. Iya masih Banyak. masih PDF Ustadz. Masih PDF. Oh masih PDF ya. Oh maaf. Iya, masih Heeh. di sini. Ustaz stop sharing aja. Oke, maaf masih PDF ya. Oke nih masih PDF. Nah ini nih ada kelihatan Enggak ada. itu Ada saya foto Bang Teguh. udah Nggak ada ya. Ustadz. Nih buku. Udah nggak kelihatan Ustaz. Masa nggak kelihatan? Ada. Videonya kali belum dinyalain. Videonya udah. Ada Ustaz. Ada. Ya Oh, pun, Nggak muncul. ya pun Evan tuh Nggak ada. 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 Ini dua akun. Nggak ada mana? Ustaz Evan dua akun. Dua akun, satu pakai HP, satu dari laptop. Ustadz share-nya di mana dah? Ya, nih satu. Nih. Oh, pantesan. Antum screenshot dah. Screenshot dibagi dah. Nih. Nih ya. Aku lihat. Biasa di screenshot nanti dikirimin. Kelihatan kok di HP. Nih bukunya lagi. Tadi fotoin dah. Ingetin saya di grup ya. Oh, bukunya. Banyak kan bukunya? Oh, tebal banget tuh. Tebalnya luar biasa. Share dong Teguh. Bang Teguh Itu share harus dong. punya Ustaz. Oh, tebal tuh. Ustaz itu Ustadz harus punya. kayaknya itu di perpus ada ya? Yang mana? Belum saya bikin podcastnya kalau ini. Oh belum. Belum, sabar ya. Ini ya. Nyari inspirasi nih. Kalau misalnya ada saya fotokopi Ustadz di perpus. Itu saya tahu udah lama nggak ke kampus. Lagi nyari inspirasi. Di perpustakaan ini ada. Kalau mau main perpustakaan tuh ada. Oh, Heeh. terbatas doang Perpus Ustaz. bukannya sampai jam 4 Ustadz nggak bisa ke sana. Ya kalau sekarang Karena Ustadz sama perkuliahan sampai malam Ustadz. Oh, Iya, sama perkuliahannya sampai malam. Kok nggak ada sih? Si Teguh, ente udah kayak podcaster gue. Background ente gue kayak podcaster, ente mantap itu. YouTuber dia, Pakai ada Ustaz. mic-nya. YouTuber dia mau Ustaz. Udah. Buzzer mah jangan. Gedean buzzer deh duitnya daripada YouTuber mah. Mantap, takut kualat jangan dah. Oke, saya lanjut ya. Saya mau nyampein lagi tadi materi. Oke. Nah, teman-teman semua, jadi ini tadi ya gambarannya. Nah, ini kalau balance scorecard terakhir ini kayak semacam alat ya, sebuah tools untuk mengukur kinerja. Namanya balance scorecard. Nah, kalau teman-teman kepo, pengen tahu nih, tadi tuh cari di Garuda Ristek Dikti tadi ya, atau Google Scholar, apa sih balance scorecard? Nah, biar teman-teman mau pemahaman. Nanti kita akan belajar inilah semuanya gambarannya. Oh iya, perbedaan sekarang dengan yang sebelumnya, kita teman-teman ini ada total 16 pertemuan ya. Kan sebelumnya 14 sih. Sekarang kita 16 dengan sudah termasuk UTS UAS ya. Jadi 7 pertemuan, kemudian UTS, kemudian 7 pertemuan lagi UAS. Jadi total semuanya ada 16 pertemuan. Jadi lebih dua pertemuan ya. Jika tidak ada perubahan. Ya, mudah-mudahan ya kalau ada perubahan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kembali ke awal ya maksimal 12 pertemuan plus 1 UTS, 1 UAS. Ya gitu gambarannya. Nanti seperti biasa teman-teman, ini akan ada penugasan teman-teman nanti presentasi ya. Presentasi, nanti tema-temanya saya mau share di grup aja. Saya mau isi horor dulu. Isi horor dulu, menentukan tema-temanya yang cocok untuk teman-teman bagaimana. Harapannya sih, semoga jadi inspirasi teman-teman untuk tema skripsi ya gitu gambarannya sebenarnya. Jadi biar sambil
menyelam minum air sekali dayung 2-3 pulau terlewati. Jadi nggak usah capek-capek lagi ya. Itu banyak banget kok kita nyari referensi teman-teman ya sebenarnya kalau untuk apa? Untuk dapetin materi-materi dari Google Scholar itu. Saya mau kasih contoh ke teman-teman ya. Jadi ketika saya mengerjakan disertasi nih, yang terakhir kemarin ya. Ini contoh misalkan ya, materi-materinya itu ya. Nah ini nih referensi ini semua saya dapat itu kayak artikel-artikel misalkan itu dari, nah ini nih contoh misalkan ini ada 157 misalkan saya dapat, ini bahasa Inggris doang nih misalkan, ini dari itu Google Scholar sama Garuda Sekdikti aja, enak dapat nih, kita dapat istilahnya dapat daging semua nih gitu. Coba Ustadz dibuka salah satu Ustadz. Dibuka Ustadz di salah satu. Kenapa yang penasaran banget nih? Kirain bohong kali ya. Nih, kirain bohongan. Emang bohongan beneran nih tuh jurnal nih tuh. Ya ampun. Nggak percaya banget. Ya Allah Ustadz, itu kenapa Inggris semuanya Ustadz? Contoh, ini saya kan bahasa Inggrisnya. Ini yang bahasa Indonesianya ada nih, bahasa Indonesianya nih. Ini kan yang bahasa Inggris kan tulisannya ada referensi bahasa Inggris. Ini ada referensi jurnal. Nih tuh. Dapat dari mana dah? Tadi Google Scholar. Tadi artikel. Ini semuanya artikel semua. Oh dari Garuda. Nih artikel semua. Nih artikel semua tuh. Dasar. Oh di Bandung. Nah. Ini contoh. Saya klik ya. Tuh jurnal semua isinya. Ya kan mantep kan? Bahasa Inggris semua. Kumpulkan makalahnya dari sumber seperti ini. Oh tuh nilainya bagus sama saya. Dibandingkan teman-teman lihat dari makalah yang sumbernya nggak jelas. Enggak. Sekarang nanti saya nggak bakal nerima lagi. Saya mau teman-teman nanti daftar pusakanya referensi dari artikel-artikel yang terbit di jurnal. Nah, jadi ini wajib malah wajib. Daftar pusaka. Berarti ntar pas presentasi nyarinya di artikel di sini aja nggak apa-apa. Betul. Nih nanti saya ajarin ya teman-teman. Oke sekarang gini, saya mau sampaikan. Biar nggak gagal paham nih teman-teman ya. Oke. Beda artikel dengan jurnal. Ya, jadi yang salah kaprah itu teman-teman bilang oh ini jurnal, bukan. Ini adalah artikel yang terbit di jurnal. Jadi jurnal itu kayak majalah gitu. Contoh misalkan majalah Bobo misal. Kan ada namanya majalah Bobo tuh. Majalah Bobo kan isinya kan ada kayak menu-menu gitu kan ya, ada tulisan-tulisan kan, artikel. Nah sama kayak gini, ini artikel-artikel ini terbit di jurnal. Nama jurnal beda. Jurnalnya beda-beda. Nah, caranya bagaimana tadi teman-teman? Tadi carinya di mana? Ingat nggak? Di Garuda. Kalau nggak Garuda dapat. Nah, Garuda Scholar, kalau nggak Garuda. Nah, dua ini ya. Tinggal klik-klik aja tuh teman-teman. Oke. Nah, termasuk teman ngetik nama saya juga ada yang soalnya. Nggak ada tuh. Oh, di title. Maaf kalau editor. Oh, ini bisa dipilih ya. Nah ya, tulisan-tulisan saya nih, misalkan. Ini ada. Tuh. Ada dong. Oh, Ini bisa teman-teman bisa pilihnya berdasarkan sebaiknya dipilih ya. Berdasarkan autor. Berarti penulis ya. autor itu apa Ustadz? Autor penulis. Autor. Penulis. Title judul atau misalkan abstrak. Atau bisa jadi teman-teman melihatnya itu bukan berdasarkan keyword ini, tapi bisa berdasarkan nama publishernya, apa yang nyetaknya. Contoh misalkan Asukriya, contoh. Asukriya. Keyword apa ya di bidangnya ya? Harap di bidang ini. Bidangnya kalau nggak salah apa sih? Itu Islam apa gitu ya, apa sih? Coba ya, ada nggak? Ada, saya cek. Loh, mana ini dia? Jurnal Asukriya. Asukriya. Jurnalnya. Soalnya tulisan saya yang di Harap isi bidang.
autor berarti ya. Coba. Bidang kesiswaan kali Ustadz. Kesiswaan. Harusnya ada nih. Nah, ini kata kuncinya saya Coba mungkin kurang Ustadz. tepat. Nah, Ibu teh lucu banget sih. nah sekarang selain ini teman-teman ya, ini di bawah sini ada banyak nih, ada menu-menu yang ngeling-ngeling gitu ya. Ini saya mau ngasih tahu teman-teman ini rahasia kita ya, yang bilang-bilang ya. Kalau mau referensi, ini kan referensi dalam bentuk artikel ya. Ada referensi yang bentuknya itu adalah skripsi, tesis, disertasi, itu namanya Rama. Ini ada Rama. Kita klik aja Rama. Nah, sama nih dari Kementerian Ristekdikti. Nah, ini isinya adalah tugas akhir semua nih. Ini wajib teman-teman lihat dari sini sebagai referensi tambahan. Jadi bukannya nggak boleh sih, wajib. Tapi teman-teman juga wajib untuk mencantumkan sumbernya, gitu ya. Jadi nanti saya sampaikan juga teman-teman. Jadi ini apa ya? Ya namanya kolaborasi aja ya. Jadi walaupun fokusnya adalah analis laporan keuangan, tapi nanti saya sewaktu-waktu seperti sekarang lah menyampaikan seperti pengayaan bagaimana teman-teman membuat sebuah artikel, kan, cara mengutip terkait dengan tugasnya nanti gitu ya. Nah, nanti akan saya coba sampaikan. Ini kalau ini bedanya, Rama ini adalah fokus untuk kumpulan tugas akhir. Ya. Kemudian ini ada namanya Sinta, ini nama-namanya gitu ya, Garuda, Rama, Sinta ya. Ini kalau Sinta ini adalah gambaran tentang nama-nama jurnal di sini. Nah, jadi ini nama-nama jurnal di sini. Nih, ini misalkan nih Asukria nih ada nih. Ini jawab nama-nama jurnal misalkan. Nah, tulisan-tulisan, kemudian ini nama-nama jurnal di sini. Kalau ini adalah artikel ya. Scholar sama Garuda ini artikel. Kalau Rama apa tadi? Tugas akhir. Nama-nama jurnal. Oh, Rama tugas akhir. Skripsi. Kalau kita baru nama-nama jurnal. Ya. Jadi biar nggak salah teman-teman. Manfaatkan betul nih. Jadi jangan lagi cuma ngandelin tapi dari sini nih. Pak tadi Pak saya lagi lockdown mau kemana-mana susah nyari referensi, ini aja cari dari sini semua banyak nih. Ya, gitu teman-teman. Ada pertanyaan teman-teman sampai di sini? Ustadz mau nanya dong. Boleh silakan. Saya di artikel atau di jurnal kan ada abstrak ya ataupun di skripsi ya. Nah, nggak jelas suaranya. Membuat siapa? Halo tes. Oh, Tina tes, ya. Ya. Jelas Ustadz ya. Iya Ustadz, di skripsi sama di jurnal kan ada ini ya, ada description abstrak ya. Iya. Ya, itu cara ngebuatnya gimana Ustadz biar jadi description abstrak kayak gitu? Untuk jalan mudahnya seperti apa? Pengen buat abstrak maksudnya? Iya. Cara nyusunnya gimana Ustadz ya? Oke, cara nyusun abstrak pertama, namanya abstraksi itu kan berarti dia seperti gambaran gitu ya, gambaran dari keseluruhan artikel kita atau tugas akhir kita, dimulai dari judulnya, jadi kayak kalau video mah kayak highlight lah gitu, atau apa ya, teaser istilahnya ya gue ya. Trailer ya, oke, kayak trailer gitu ya, nah kayak trailer, nah gitu, jadi kayak apa ngomongnya gimana sih, trailer apa, saya salah tuh ngomongnya, ya itulah pokoknya ya. Nah jadi itu walaupun misalkan cuma kurang lebih paling sekitar nggak nyampe 1 halaman ya biasanya ya, atau 3/4 halaman atau apa, itu menggambarkan keseluruhannya, jadi hanya poin-poin utama saja. Berarti membuat abstrak pertama ya sudah harus selesai dulu tugas akhirnya, makalahnya, papernya harus sudah kelar dulu. Karena kan namanya kita mau memberikan kayak semacam sinopsis gitulah gampangnya, kayak sinopsis atau apa, harus selesai dulu biar kita bisa menggambarkan. Gitu kira-kira Tina. Iya Ustadz, paham. Untuk lebih paham lagi Tina perlu melihat
beberapa artikel yang mirip dengan yang sedang Tina susun. Tadi caranya gimana? Tadi kan melihat di Garuda misalkan ya artikel-artikel, diklik-klik aja dicari beberapa artikel, lihat mereka bagaimana cara menyusun abstraksinya gitu. Nisa, saya balik lagi nih. Nisa nih kalau saya cek di Classroom, Nisa udah menyerahkan ya. Bisa sharing nggak Nisa caranya gimana? Nih bisa nih kayaknya. Nisa udah bisa nih Nisa. Iya Ustadz, itu kan di Nah coba di sharing Nisa, boleh? kalau di ini coba deh Boleh share screen, Nis? di grup ya Ustadz. Di grup, di itu aja di apa? Oh iya, siap. Pakai share screen yang di Google Meet tuh bisa tuh presentasi Nisa, coba. Bentar. Boleh? Mau enggak? Udah keluar belum ya? Belum, Nis. Belum. Udah presentasi? Belum? Oh ya. Nah, siap. Oh, pakai laptop juga ya, Nisa. Siap. Nah, coba di share screen. Ini kan di pertemuan 1. Siap. Di sini kan ada tugas Anda. Siap. Nah, di sini kan tidak ada tugas yang dilampirkan. Tadi itu aku udah klik yang hijau di bawahnya. Oke, jadi batalkan. Coba sekarang, makasih. Teguh, coba Guh, kan nanti belum Guh. Nanti pakai laptop juga Guh. Coba Guh, share screen Guh. Gak apa-apa, tampilin aja sama-sama kita belajar nih. Di bawah. Gimana Di bawah nih? pojok bawah ada Jawa tuh. Bahasa Inggrisnya yang hidung bukan sih? Apa, Bisa. Kira? Ya. Di handphone juga bisa. Feby bisa, Feby? Boleh, Feby? Bentar. Ini udah 2 orang nih, siapa nih? Yang nyerang ini. Firan ya? Nyerain apa sih, Fir, Ustaz? udah ngejawab belum, Fir? Menjawab apa sih Ustadz? Emang, Nyerain apa sih, Ustaz? emang ada soalnya? Emang ada soalnya? Ada soalnya kan? Soal Apa mana? yang- Apa yang Oh, Anda ada soalnya pelajari nih. pada perkuliahan hari ini itu? Ada nggak tulisannya? Ada, Oh. cuman kan saya Apakah? Oh iya. Iya, coba dibalikin dah. nah, itu di komen apa di apa nih, Ustaz? Nah, dijawab, tapi bukan di komentar, bukan. Enggak cuma tinggal doang sih tadi viral. Coba Guh. Nah, Teguh tuh, Yang Guh. mana Coba. hijau? Jawab. Lihat Coba tugas atau jelaskan ditugaskan? Teguh. Diklik dulu absen perkuliahan. Pertemuannya. Iya itu udah. Deh. Pertemuannya. Wait, ini yang pertemuan. Absensi perkuliahan ya teksmen. Absensi. Bukan. Jangan Bukan, itu kan kamu berarti ngisi kan? Nah, kamu back Bukan, Bu. ke classroom. Klik yang tulisan pertemuan 1. Yang ada ikon hijau Guh. Ikon Tugas hijau. kelas aja tuh ke Ikon tugas hijau. kelas. Ke tugas kelas. Coba deh klik. Ah, itu. Ya, Guh. Ya. Ada ikon warna hijau tuh. Icon. Nah, ya. Klik. Keluar nggak? Iya. Coba agak ke bawah deh. Masa sih? Lihat tugas itu apa Bang Teguh? itu tugas Kalau di kali. HP gampang. Klik bawahnya Enggak, doang. bawah. Ini lihat tugas kan? Iya ada Apa itu? tugas. ya tandain sebagai Tandain. tandai. Klik. Itu bukan. Iya tandain coba. Bukan, Guh. Bukan. Iya, Batal. Tanda Batal. itu bukan sih? Lah tadi Vira kayak gitu. Tambah atau buat? Tambah dan buat. Tambah atau buat? Nah, coba. Nah, iya itu Nah, tuh buat itu kan ada pilihannya semuanya tuh. Tinggal ini teman-teman dah tuh mau apa dipakai. Ya, Ustaz. Ada kayak gitu mah ada tadi. Oh tadi. Tadi Iya, ada kayak gitu. kayak Ada. Ya. Kira diapain?
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, misalkan kita jawabnya di misalkan di Microsoft Word gitu. Terus kita share di situ. Ya, Gitu. ini salah satu contoh untuk yang formatnya pakai apa? Pakai harus mengirim gitu ya. Nah, ini saya nanti mau share ya. Nih, misalkan ya. Coba ya teman-teman ya. Nih. Nanti dicek di Classroom ya. Oke. Oke. Ini saya bilang siswa ngeditnya. Dicek silakan, ada di tugas kelas. Namanya contoh tugas gue, coba gue, nanti lihat gue. Ada tugas kelas. Nah, atas Iya. gue. Contoh tugas coba gue, klik gue. Klik. Nah, klik. Oh. Nah, coba langsung jawab di situ gue. Bisa gak ente jawab itu? Lihat pertanyaan dulu gue, lihat pertanyaan. Ya. Jawab dah di situ tuh. Ada kan? Ikutan. Itu tulis Nah, tulis. jawaban Anda. Nah. Oke. Nah, tes coba. Oh, Vira. Silakan. Vira ikutan ah. Ikutan. Udah ya. Vira udah. Nah, Gitu kan. nah dulu. Nih saya mau jelasin dulu. Ya, tolong perhatiin saya dulu ya. Ya. Nggak perhatian ya, oke. Jadi ini ada dua contoh tugas. Kalau yang tadi bawah ya, yang bawah tadi teguh tuh kan gue. Coba gue, nanti balik lagi gue. Balik gue. Nah, kalau yang evaluasi pekanan, itu berarti kita tugasnya cara menjawabnya bagaimana? Melampirkan file, gitu kan ya. Karena teman-teman ada penugasan bisa bikin artikel atau apa, itu perlu melampirkan file dalam bentuk apakah Word atau ke PowerPoint atau gambar atau yang lainnya ya. Atau misalkan langsung terkoneksi teman-teman bisa Google Sheet atau Google yang kayak PowerPoint atau Google kayak Excel itu boleh. Itu satu. Ada lagi yang modelnya seperti ini tadi nih, saya contoh tugas itu. Kalau itu mah bisa langsung ngejawab teman-teman, ngejawab di situ nggak usah ngelampirin file. Nah itu bedanya. Jadi ada dua model, gitu ya. Beda lagi. Kalau kuis nanti ya bisa sih. Kalau kuis itu nanti biasanya saya integrasinya ke Google Form. Coba yang lain coba ini dong. Latihan coba saya mau lihat. Yang Itu tadi Vira udah masuk belum? contoh tugas saya mau lihat ya. Yang udah ngejawab itu Ira, Feby, Jaya, Musa, Nurul sama Teguh. Ih, saya udah Ustaz, Iqbal. Bayu nggak ngejawab, belum ada. Gue, saya mau share screen gue, ente keluar dulu gue. Ya Ustaz, ini lagi di ini Ustaz. Ya, saya mau share screen ya. Maaf, izin ya. Biar teman-teman paham. Oke ya. Nah, nih. Ada ya. Kira nih ada tuh. Ustaz, kalau misalnya di HP kayak gimana sih Ustaz? Saya belum ngerti. Enggak ada. Coba apa nih? Di HP cuma langsung ini doang, nggak ada pemberitahuannya kalau Ustaz. Coba ya Ustaz, saya boleh screen nggak? Dia Siapa nih? Ayo itu pakai bahasa Inggris apa? Bahasa Indonesia. Bisa pakai bahasa Itu yang Indonesia. Bisa. Ada ya? Ustaz, saya boleh screen nggak? Boleh. Silakan. yang di tugas Bentar. saya loh. Siap. Monggo, coba. Ustaz, saya udah jawab, Ustaz, ada gak? Udah ini belum Ustaz? Udah muncul. Udah muncul belum? Udah. Ayo. Ini ke tugas kelas ya Ustaz. Ke tugas kelas habis itu kemana? Dulu. Tunjuk saya. Bentar.
Kamu coba klik yang contoh tugas. Oh, contoh tugas ini terus. Jadi ini, bentar, balik dulu coba, balik dulu, Ya. balik dulu ke menu. Ini biar ini Ke forum. kalau yang tampilannya teman-teman dengan handphone ya. Ya. Di bagian bawah kan ada 3 menu kan tuh ya. Ada forum. Iya, forum, tugas, kelas, anggota. Ada anggota. Ya. Kalau forum itu mah kita kayak room chat lah gitu ya. Kayak kita ada postingan, kita ngasih komentar gitu ya. Kayak saya posting di ada komentar. Atau saya posting di kita. Itu kira-kira kayak gitu lah. Oke. Tugas kelas itu. Nah, sekarang tugas kelas coba. Diklik tugas kelas. Udah, Ustadz. Nah, itu ada berapa tugas, Mutiara? Pertemuan 1 sama cowok. Nah, berarti ada 2 tugas kan ya? Nah, oh ini ada 2 tugas namanya. Yang satu terus. Nah, kalau yang evaluasi pekanan itu mah judul atau kayak kumpulan topik lah gitu. Oh, nih sekarang saya mau rubah ya. Biar ngerti teman-teman. Nih saya mau edit ya. Nanti saya pindahkan contoh tugas itu saya masukkan ke topik evaluasi pekanan juga. Sekarang tampilannya berubah gak? Coba silakan lihat. Coba kita lihat. Di refresh dulu. Coba atau balik dulu. Masuk lagi. Nah, udah masuk Ustaz. Coba di Udah berubah. Udah gabung. Udah berubah. Klik kemana Ustaz? Tugas kelas coba lihat. Tugas balik lagi. Udah. Ini ya. Nah. Ya. Oh, ketik jawaban Anda. Nah, coba. Sekarang kamu ketik. Nah, itu ketik ke situ. Serahkan terus, ketik serahkan. Nah, udah. Nah, itu teman-teman, saya kasih kesempatan untuk bisa ngubah atau edit. Nanti bisa jadi saya nggak ada kasih kesempatan teman-teman untuk ngedit. Ini contoh aja kan kita latihan gitu ya. Udah kan semua? Ini yang masih belum coba. Udah ya, saya mau share screen ya, boleh? Siapa? Si Mutiara? Ya Ustaz, bentar. Boleh close? Makasih Ustaz. Gantian saya. Ini awalnya sih agak kayak ribet banget sih Pak Evan. Enggak, tapi tenang teman. Awalnya doang enak kok. Jadi ini mainan baru nih kan enak teman-teman. Ya, nih. Saya juga kalau nggak ada kuliah online bakalan belajar yang begini. Karena alhamdulillah jadi harus belajar. Nah, sekarang saya mau ngelihat. Ternyata ada 13 orang nih. Berarti yang belum Rizka. Rizka kemana Rizka? Rizka. Online nggak Rizka? Ngelonin bayinya Ustaz. Wah Rizka nih. Ayo Rizka. Biar bisa Rizka. Nah, berarti teman-teman sudah pada paham berarti ya nih ya? Alhamdulillah. Nah, oke, sekarang saya nanti nih misalkan teman-teman udah nyerahin nih ya udah nyerahin nih, saya mau ngasih nilai ya, misalkan ya 100 misal, ini 100, nah saya ngasih nilai semua 100, Bayu 100, nah nih Debbie 100, Iqbal 100, Jaya berapa Jaya? 200. Itu permanen kan Ustaz? 20. UAS. Ini sampai UAS begini, tenang, enak, udah sabar dah, nggak usah capek-capek, tinggal pulang. Yang capek mas saya ngoreksi. Oke, nih, udah ya, ini udah saya simpen semua nih, sini nilai semua. Tunggu satu lagi. Kemudian nanti ini semua akan saya kembalikan. Ini udah kan ya, saya kembalikan ya. Kembalikan nih. Iya. Ada tampilan tuh kan ya. Oh iya. Ini kayak notifikasi. Oke, kemudian saya kembalikan. Sekarang bisa dicek. Oh iya. Teman-teman masing-masing keluar nilainya nggak? Ada keluar. Ada kan? Notif langsung. Coba lihat, ada notifikasi kan? Iya. Oh iya Ustaz, ada. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tampilan di saya
Nah, saya sebagai seorang dosen akan melihat di sini, kalau nilai teman-teman nggak akan ada ya, karena kan ini untuk yang membuat aja. Ini ada tuh, ada nilainya tuh, ini satu tugas contoh misalkan, oh 100%, berarti nilainya A, gitu ya. Tuh teman-teman. Ini Rizka belum ngasih, belum ada nilai. Lebih gampang Ustaz ini ya. Sekarang latihan untuk yang tugas satu lagi tuh teman-teman nih, yang ini nih. Coba sekarang melampirin. Yang tadi sudah menyerahkan, diedit bisa nggak? Si Agustina, Lapirin Bisa dokumen ya Ustaz, Ustaz. bisa diedit. Wanisa, ini saya balikin ya. Saya kembalikan ya. Jadi kalau saya ketik kembalikan berarti saya reject gitu. Maksudnya revisi gitu ya. Ini saya kembalikan nih. Suruh coba kamu tolong, saya kasih komentar nih. Misalkan, tolong diperbaiki ya. Nah. Oke, nah sekarang balik lagi tuh. Sekarang ceritanya teman-teman melampirkan file apa aja deh, bebas deh silahkan. Ya, yang aman ya, file-file apa, PDF apa kek segala macam. Coba. Saya minta relawan untuk share screen. Enggak, siapa? Latihan. Teguh, Teguh. Orang nggak bisa ya. Teguh ada. Coba Gue, latihan Gue, ente Gue, ngejawab. Ayo Gue. Teguh gimana? Coba ente share screen dulu, coba. Share screen dulu. Iya, atau siapa yang mau, yang nggak malu-malu siapa? Nisa, Tira, atau siapa? Nih kita coba Ustaz, kita nih. Siapa? Fendi, Iqbal? Ini kita Boleh. nih. Share screen, Bal. Presentasi, Bal. Klik ini, Bal. Presentasi sekarang, Bal. Tuh. Nah, ini dari handphone, Bal ya? Iya. Coba, Bal, langsung, Bal. Nanti lampirin apa kek, file apa atau apa? Ada nggak ini? Udah ada nggak? Nah. Pertemuan 1 diklik, Bal. Klik pertemuan 1. Febi udah Ustaz, tugasnya tapi kosong, nggak ada tulisan. Lampirin. Nanti yang lampirin, Bal. Dari mana kek? Linknya apa kek? Gambar kek apa? Ada foto. Foto boleh, foto ente. Jangan. Nah, tar dulu Bal. Tar. Teman-teman di sini, ente bisa juga memberikan kayak pesan ke saya. Assalamualaikum Ustadz, sudah saya kumpulkan ya tugasnya. Di sini Ustaz ya? Misal. Oh, di bawah. Ini kayak DM nih, jadi kayak atau messenger lah. Yang bisa ngeliat cuma saya doang nanti sama si pengirim. Ini kan Bal, sini Bal. bahkan komen tadi. Gitu. Apa? Udah dikirim, nah gitu. Nah, coba klik. Udah, Bal? Udah. Ntar dulu, Bal. Ntar. Nanti masih tampilan itu, Bal ya. Kemudian, tapi kok belum masuk, Bal? Udah. Ini kayak yang sudah ngirim si Feby ya. Agustina sampai di situ belum ada, Bal. Udah Ustaz, udah. Oke, nih, saya kasih nilai ya. Ini ada ngasih komen nih. Si Agustina ya. Terima kasih. Dicek Agustina. Ada nggak saya ngasih komen? Bentar Ustaz. Udah ya. Feby, saya ngasih komen. Dicek Feby dulu komen saya. Iqbal, saya ngasih komen. Tolong dicek juga. Fendi, saya ngasih komen. Dicek. Saya ada nggak Ustaz? Terima kasih. Saya ada nggak Ustaz? Mama nih ada. Mama. Udah Mama nggak ngasih komentar ke saya, Mah ya. Misalkan. Kenapa Ustaz? Mama nggak ngasih komentar ke saya, jadi saya mau ngasih komentar dulu, private message, nanti kamu jawab ya. Oke, udah? Saya ada nggak Ustaz? Siapa?
Ada yuk, kamu nggak ada. Saya. Ayo Ustad. Hah? Mutiara ada nggak Ustad? Mutiara ada, Mutiara. Udah saya, oh ya komen, saya kasih komen nih. Oke. Ini saya kasih komen. Coba dicek, ada nggak Mutiara? Ustad komenannya di mana? Saya Ada di share bawah screen ya. kok, di Lu refresh. segarkan yuk, segarkan dulu baru Siram tuh nimbul Pak dia. Ustadz. Oke, tolong lihat tampilannya teman-teman semua. Nah, ini yang udah ngasih, yang sudah berhasil ngasih, Tina, Vira, Oh, udah. Vira nih ngasih komen. Saya kasih komen lagi. Oke, gitu. Udah ya, oke. Saya bilang. Vira udah dapat Tapi ya? itu berarti filenya bisa ditarik lagi ya Ustadz ya? Batal kirim ini. Nggak bisa, tergantung saya. Apa bisa diedit apa enggak? Ustadz Oh, saya kalau di saya ada bacaan nih, kan saya ngirim file tuh. Nah, batalkan pengiriman itu ada bacaannya. Bisa aja kalau misalkan memang bisa direvisi. Tapi terkadang ada perintahnya itu nggak bisa direvisi. Coba dah buka punya saya Ustadz. Iya, ya, Ada salah nggak? kirim. Ntar kalau saya ini saya batalin dari sini. Coba Fendi ya. Nih Fendi nih. CV antum ya. Iya. Iya, Antum mau ngebatalin. iya. Coba bisa nggak antum batalin? Saya batalin ya. Coba bisa nggak? Bisa di saya ini. Bisa. Oh, bisa. Bisa Bisa. ditarik lagi. Coba ditarik. Muncul nggak? Ini tampilan saya masih ya. Coba saya mau lihat. Ini udah selesai, udah saya tarik. Udah ya. Berarti Iya. di sini oke, Ada udah nggak ada kok tuh. tulisan batalkan Udah hilang tuh, Fen. pengiriman. Itu ya caranya teman-teman ya. Jadi itu Oke. bisa. Nah ini misalkan Buka Nurul nih. promo. Waalaikumsalam. Itu si Nurul promo. Ini Nisa, saya jawab. Oke teman-teman, enak kan, gampang kan? Siapa ya yang belum coba nih? Rizky nih belum nih tadi nih Rizky. Mana Rizky? Teguh juga belum bisa nih. Jaringannya jelek Ustadz katanya. Ayo dong, nanti. Ini pertemuan pertama kita tuntaskan nih persoalan teknis kayak gini nih. Jangan malu-maluin lah, antum malu-maluin anak stais. Ayo. Ayolah. Gampang Bang Teguh. Tinggal Gampang Bang Teguh tuh kata si itu. YouTuber kagak paham. Ada Profesor Fendi tuh udah ajarin. sambil tiduran. Tiduran, mantap. Sambil ngopi ya Bang, ngopi. Enggak, cuma tinggal ngikutin aja sih, pencet-pencetin aja Ya. semuanya dulu. Oke, sambil ngemil ya, saya nih. Iya Ustadz. Ini promos ini sponsor. Iya, ada sponsor Nurul. Iya, sponsornya gula aren. Oh, Bukan Ustadz, produk saya sendiri. Oke, gimana teman-teman? Enak gak mainan barunya nih? enak Seru. Ustadz. Nah, enak kan? Seru. Makanya Terbiasa. Seru. harus terbiasa. Nanti ketemu lagi. Semester 7 paling akhir teman-teman. Semester 8 udah nggak ketemu Ini lagi permainan ini. orang males ini. Berarti yang tugasnya itu kayak via DM ya? Kenapa? Iya, kayak via DM gitu. Iya, kayak private message mah kayak DM lah, bener. Nah, Vira ada apalah DM-an mah, familiar lah kalau Vira mah. DM-an. Kalau si Fendi mah kagak ngerti DM dia mah. Jadi saya nggak ngomong ke dia. Saya mah mau chat aja, chat gitu, mau di BC. Twitter, mau di IG chat. BC broadcast zaman Personal kapan? sih. Kata zaman kapan BC? Ini ada yang bisa apa kayak telepon Rizka gitu apa nih? Ini belum nih, saya khawatir dia kagak mau gagal paham nih. Gimana nih si Rizka nih? Ya, Ustadz. Barusan katanya habis ngituin anaknya, nidurin anaknya dulu. Ustadz. Coba ditelepon dong. Dia suruh nyoba nih ini. Iya Ustaz. Tadi awal Dia ada. screennya nggak ada. Baru muncul saya dah. pikir Rizka, Ustaz. tolong dicoba Rizka. Ini belum nyoba nih Rizka nih. Biar paham dah. Nanti kalau sekarang udah habis perkuliahan ya Rizka nggak bisa nanya ke saya, berarti nanyanya ke kawan-kawan paling. Gitu. Jangan nanya ke saya, Kak. Nggak ada yang nanya ke ente, Fen. Ngapain? Ada lakinya. Nih, sekarang saya mau ngasih nilai nih ceritanya ya. Oke ya, ini saya kasih nilai. Putus Nah, Ustaz suaranya. ngasihnya 90.
Enggak kok, Berdua. nggak putus-putus. Ini 90 semua nih. Saya kasih 90 sama 90. Bisa 90. Nurul 90. Pi 90. Kemudian ceritanya ini Ayu misalkan nggak ngumpulin Ayu ya, misalkan ya nih, jangan marah ya, misalkan Iya. 0. Andy maaf misal 0, nggak ngumpulin kan. Rizky nggak ngumpulin misalkan 0. Salah nih. 0. Rizka misalkan nggak ngumpulin juga 0. Teguh juga nggak ngumpulin 0. Kemudian ini nanti ceritanya mau saya serahkan semua, saya kembaliin ke teman-teman. Kembalikan. Nih, ada yang 90, ada yang 0, oke ya. Saya kembaliin. Nah, sekarang coba cek notifikasi teman-teman semua. Ada Ustadz. Ada? Ada. Nah, kita lihat sekarang tampilannya bagaimana di Classroom saya. Oke. Loh ini apa? Teman-teman, apa sih mata kuliah? Ini nih. Nah, tuh teman-teman, kelihatan nggak? Iya. Nah, yang nyerahin yang kagak, nanti itu ketahuan nilainya semua tuh. Tapi teman-teman nggak bisa ngelihat nilai yang lain, bisa ngelihat. Enggak deh. Ustadz. Nggak ada ya? Ustadz, Cuma nilai sendiri doang ya? Coba ubah punya saya dah. Hah? 5 gitu. Coba. Nawar mulu, lupa ya, nawar mulu. Bukan, di sini kok 0 per 100. 0 garis miring Nilainya. miring 100. Ya, gimana sih kamu sayang? Maksud. Fendi, Fendi, Aja dicek lapar gak? tolong perhatikan saya nih. Itu garis miring itu adalah nilai maksimal. Maksudnya 100 dari 100. Oh iya. 1 sampai berapa? 0 dari 100, 0, kamu cuma dapat 0 dari 100 gitu maksudnya. Iya. Ngerti. Oh, berarti lihat yang kiri bukan yang kanan, yang 100. yang kiri ya Ustadz ya? 0 per Nilai 100 dari 100. Nilainya 0 kan? Iya, gitu. Ya. Coba nih, teman-teman bisa lihat tampilan layar saya tuh. Ini kan ketahuan tuh berarti kamu si Mutiara misalkan cuma 50 Mutiara. Dari total harusnya 100%, kamu cuma 50. Bayu Reza, tugas pertama dapat 100. Tugas kedua kasih 90. Oh, rata-rata 95. Aman. Ya Ustadz, paham saya. Gitu, teman-teman semua. Rizka, tugas pertama nggak ngumpulin, tugas kedua nggak ngumpulin, kasih 0. Misalkan. Gitu. Ya paham Ustadz. Paham ya? Paham. Nah, enak kan? Nah, enggak. Ya, enak. Seru. Seru, iyalah. Enak. Terus itu seru saya nih, aduh, seri terus Sunda mah. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Nggak ada. Nggak ada, ntar saya minum dulu ya. Ada Ustadz. Setiap pertemuan pasti ada tugas ya Ustadz? Iya, betul. Bukan tugas lah ya, apa ya? Komfan. Nah, itu. Kuis, permainan. Ya, cuma beda istilah maksudnya. Jadi kenapa sih harus ada ini? Jadi misalnya Sekali. Tadi Ustadz bilang ini. Nah, bagus tuh games. datanya. Kenapa? Ada pertanyaan? Tadi ada yang nanya nggak? Iya, ada yang nanya. Siapa? Nggak ada Ustadz. Oh, nggak ada. Oke. Iya. Jadi ini sebagai salah satu cara yang menurut
dari saya nih kayaknya paling enak untuk pembelajaran dan teman-teman juga lebih mudah gitu ya jika mengumpulkan tugasnya. Dan sekali lagi ini terbuka, datanya valid gitu segala macam. Gitu ya. Oke teman-teman semua, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan teknis perkuliahan kita? Kalau nggak ada, saya akan lanjut ke materi. Nilai UAS Mama kita mau kan nanya? ada, iya, nilai semua Kenapa, UAS Ma? kita itu kan, iya, mau nanya Ustadz. Persentase dari setiap nilai kan diglobalin nih Ustadz, dari UTS, UAS, kuis, pertemuan gitu. Nah, tugas ini tuh ada persentasenya nggak? Dari 100% itu berapa persen? Tugas itu 15%. 15% ya? Iya. Setiap Kuis pertemuan berarti 15%. Tugas kuis masing-masing 15%. Kemudian selebihnya adalah UTS dan UAS. Gitu ya, oke. Nah, teman-teman semua, saya mau nyampein lagi nih sekarang terkait materi ya pengantar ya tentang laporan keuangan ya. Saya izin share screen lagi. Kalau saya sih jujur lebih familiar dengan ini ya dengan Google Meet dibandingin Zoom. Tadi kalau saya tahu teman-teman mungkin punya penilaian berbeda. Oke, jelas nggak tampilannya? Clear, Ustadz. Clear. Laporan keuangan. Nah, nanti saya coba bahas tentang belakangnya, pengertian, tujuan, sifat laporan, keterbatasan laporan, pemeriksa laporan keuangan, kemudian pihak yang memerlukan laporan keuangan. Oke ya. Laporan keuangan teman-teman, jadi itu adalah laporan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini. Apa maksudnya saat ini? Jadi kondisi perusahaan terkini itu maksudnya keuangan perusahaan itu pada tanggal tertentu dan periode tertentu. Kalau pada tanggal tertentu itu biasanya neraca. Kalau pada periode tertentu itu adalah laba rugi. Contoh apa? Misal, kalau teman-teman nanti melihat laporan keuangan neraca itu di baris ketiganya misalkan pertama ada nama perusahaannya, kemudian nama laporannya misalkan PT ABC, laporan laba rugi, bawahnya tuh neraca per itu berarti pada tanggal tertentu. Tapi kalau laba rugi itu tulisannya dari periode yang berakhir tanggal berapa atau 1 sampai 31 Januari sampai 31 Desember misalkan. Nah, itu bedanya laba rugi dan neraca. Di samping itu teman-teman, kita juga bisa tahu tentang posisi perusahaan dengan apa? Dengan menganalisis laporan keuangan. Oke. Apa sih tujuannya bikin laporan keuangan? Jadi secara umum, laporan keuangan itu dibuat untuk apa? Pertama, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva. Aktiva masih ingat ke teman-teman apa aktiva? Ingat. Apa aktiva coba? Masih ingat nggak? Apa tuh aktiva? Apa? Aktiva? Aktiva apa yo? Aktiva. Bingung. Aktiva sama pasifa kan Ustaz? Aktiva sama pasifa. Kalau misalnya aktiva itu modal, kalau pasifa itu ini apa sih utang? Belum. Apa aktiva yo? Tadi. Aset ya. Aktiva itu aset, Ustaz. Apa aktiva? Mama apa mah? Menjawab boleh. Bener gak sih aku? Aktiva itu harta. Jawab aja bro. Kayaan. Gitu ya. Aku jawab masih di Atau Iya Ustaz kayak modal kayak gitu bukan? Bukan, beda. Ya, kalau modal gitu. Jadi ada juga teman-teman ya nih, tolong oh iya kayak baca aset. itu. Jasa. Nih saya mau nulis ya. Nah, anggap ini papan tulis.
Oke, aktiva. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, baca ya. Ada kiri aktiva, sebelah kanan itu pasiva. Ah, ya. Aktiva, pasiva. Dia harus sama. Kalau di sininya 10, maka harus sama dengan 10. Ini disebut dengan balance ya. Pasiva. Balance. Ya. Dia balance ya. Oke, siap. Oke ya, kita lanjut. Jadi ada aktiva, ada pasiva. Ini harta ya. Harta. Itu harta. Sama dengan kewajiban ditambah modal. Jadi aktiva itu adalah harta, pasiva itu terdiri dari kelompok kewajiban dengan kelompok modal. Sederhananya seperti ini teman-teman. Contoh misalkan kita usaha. Usaha itu pertama itu adalah modalnya misalkan 100 juta. Ya kan nolnya 100.000 dah. Nah, itu 100.000 itu kita dapatnya dari mana? Apakah emang uang kita sendiri atau kita dapat pinjaman dari orang? Ketika itu adalah uang kita sendiri, maka kan nggak ada hutang ya. Kita punya hutang. Nah, hutang itu masuknya kalau kewajiban, berarti apa? 100.000 itu sama dengan kosong ditambah 100.000. Apa? Karena 100.000-nya dari uang kita sendiri. Sama gak nih? Balance gak nih? Di sini 100.000, di sini juga berapa? 100.000. Oke. Sekarang dibedain. Oh ternyata 100.000-nya itu saya pinjam misalkan. Maka di sininya adalah berapa? Kosong. Sama ya? Balance. Ini beda lagi nih si C. Dia sebagian hutang, sebagian pinjam. Misalkan 70%-nya dia pinjam orang lain, maka dapat 70.000. Berapa sisanya? 20. 30.000. 10. Mana kan? Oke ya, paham ya? Nih saya kecilin nih biar jelas. Oke, nah sama gak nih teman-teman? Sama. Oke. Nah, ini kawan-kawan disebutnya dengan persamaan akuntansi. PD. Ini sebagai basic dalam laporan keuangan. Ya, persamaan dasar akuntansi. Kita kayak nge-review lagi perkuliahan semester 1 nih. Ini dasar banget, Ustaz, ini dasar banget. Lu lupa sekarang nggak tahu ya. Dasar aja nggak ngerti. Oke ya, itu ya. Nah, kita lanjut lagi. Ya, balik ke sini, balik ke laptop. Jadi teman-teman, di sini nanti teman-teman akan tahu tuh. Jadi kenapa informasi tentang jumlah aktiva tadi ya. Misalkan tadi, kalau aktiva itu kan harta itu ada harta tetap, ada harta apa? Tidak tetap. Oke ya. Atau harta lancar dengan harta Tidak lancar. Oke. Istilahnya current asset bukan tidak lancar, kejebak. Bukan Harta tetap dengan harta lancar. Current asset dengan fixed asset. Ya, current asset ada fixed asset. Kalau harta lancar itu gampangnya harta yang memang dia mudah diuangkan. Makanya kalau dalam laporan neraca itu sisi aktiva, kas itu paling atas tuh biasanya, ya kan? Kas, kemudian baru bank tuh. Kenapa? Kalau bank kan tinggal narik doang kita. Kas, bank, itu gambaran. Baru di bawahnya tuh ada kendaraan, ada gedung, ada tanah, atau mesin-mesin. Bukan dalam bentuk barang.
yang tidak bisa diuangkan langsung, harus diapakan, dijual dulu, makanya disebut harta tetap. Itu sederhananya teman-teman ya. Nanti kita akan tuh ngasih informasi tadi tentang aktiva, jenisnya apa aja dan jumlahnya berapa. Begitu juga dengan ini, kewajiban dan modalnya. Ada berapa banyak hutangnya, pinjamannya berapa banyak, kemudian modal sendiri berapa. Kemudian nomor 3 adalah informasi tentang jenis dan jumlah pendapatannya. Berarti ini dilihat dari laporan apa? Laba ruginya. Rugi. Karena laporan laba rugi itu menggambarkan selisih antara pendapatan dengan beban atau biaya. Kalau pendapatan lebih besar dari biaya, maka dia laba atau untung. Sebaliknya, jika biaya lebih besar dari pendapatan, maka rugi. Nah, itu ngasih gambaran tadi. Kemudian juga memberikan informasi-informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap tadi aktiva, pasiva, dan modal. Dan juga ngasih informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode. Itu ya, tentang tujuan pembuatan laporan keuangan. Apa sih kemudian data yang ditampilkan dalam laporan keuangan? Jadi, laporan keuangan itu ada berupa kombinasi antara recorded fact atau fakta yang telah dicatat. Kemudian ada namanya prinsip-prinsip dan kebiasaan dalam akuntansi. Dan ada pendapat pribadi atau personal judgment. Oke, ya. Ini gambaran nanti kurang lebih yang akan kita jelaskan dalam teman-teman berikutnya. Langsung praktek melihat datanya langsung ya teman-teman. Nah, menurut saya namanya buatan orang ya, laporan keuangan juga dia ada keterbatasan teman-teman ya. Nah, Iya, nggak ada ya. Iya, Ustadz nggak Oh, ada. nggak ada suara. Ustadz kemana? Ada Sinyal Bapak. sekali, sinyal. Tidak. Di saya ada. Iya Ustadz, ini kedengaran semua ini Ustadz. Ustadznya di mutu. There's no please. Iya, tungguin aja kayak Ustadz Wahyu kemarin. Ngeprank. Ustadz. Ada keperluan. Ustaznya kan kali. ini deh nge-fix deh. Enggak, Di Ustaznya prank. nge-fix Ustaz ngeprank. Si Rizky ini mana ya? Suara gua ada kagak sih? Nggak ada, Ki. Nah, Ustaz kenapa nih? Kepental ya, Ada Ustaznya kepental. Kepental. Ya, Terus kalau Ustadznya nggak ada, lowbat, baterainya lemah. maaf ya, Robert. Ya Ustaz. Nah, kan Apa-apa. timbul lagi, ayo. Google Meet. Asik ngobrol sih merhatiin baterai. Nah, ngandelin apa? Pakai tethering dari handphone. Nyata handphonenya karena aktif dua-duanya tadi, jadi lowbat. Ini tadi ke bawah pakai handphone istri ya. Aktif lagi. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Iya, Semoga Ustaz. maklum ya. Ya Ustadz, nggak apa-apa Ustadz, lagi pertama. Jadi kita sambung dulu sebentar ya. Tadi nanggung materinya. Oke. Teman-teman sudah absen ya? Sudah absen belum? Sudah Ustaz. Ya, oke ya. Tadi yang di Google Form sudah absen ya? Google Form Sudah. Oke, baik. Nah, ini kita lanjut ya. Sekarang adalah tentang keterbatasannya teman-teman ya. Jadi ini gambarannya. Jadi perlu ya namanya kita manusia ya pasti ada kelemahan segala macam ya. Nah, ini kemudian terkait ada pemeriksaan namanya. Pemeriksaan laporan keuangan itu kebagi nanti ada yang dilakukan misalkan ada pihak internal, ada lagi pihak eksternal ya teman-teman ya. Biasanya dikenal dengan internal auditor atau eksternal auditor. Ya, itu nanti mereka memberikan sebuah pendapat dalam bentuk namanya opini ya, opini itu bisa dalam bentuk kewajaran ya, misalkan
apakah wajar tanpa pengecualian misalkan atau WTP atau yang lainnya. Oke ya teman-teman semuanya. Nah, ini gambarannya. Kemudian ini pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan. Teman-teman bisa lihat, ini ada pemilik atau owner. Tentu saja dia pengen melihat apa? Pengen tahu perkembangan perusahaan ya kalau dia laporan keuangannya. Kemudian manajemennya internal pengen lihat kinerjanya. Kemudian dikaitkan dengan si kreditornya atau yang memberikan pinjaman tadi ya, pengen tahu kalau dari laporan keuangan itu ini perusahaan ini layak apa enggak ya gitu. Makanya kalau misalkan berkaitan dengan pihak perbankan tuh, ya, bank mau tahu kan tentang misalkan slip gaji kita atau laporan usaha kita. Karena bank pengen tahu dari pendapatan kita yang kita peroleh ini dinilai layak gak ya untuk diberikan pinjaman atau ada gak sih kesanggupan untuk membayar angsuran berapa gitu gambarannya. Kemudian kalau pemerintah tentu saja dikaitkan dengan bagaimana menilai kepatuhan perusahaan ya, dikaitkan dengan pajak ya. Rutin nggak tuh perusahaan bayar pajaknya, atau misalkan membayar pajaknya berapa, tapi ternyata kok laporannya harusnya bayar pajaknya lebih besar ya. Nah, itu dilihat tuh sama pemerintah. Kemudian kalau investor mau melihat laporan keuangan, dia pengen tahu ini perusahaan ini prospek gak ya? Kalau misalkan ada yang mau invest ya atau nambah modal. Ini gambaran ya tentang pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Oke, nah teman-teman, ini sebagai diskusi kita. Kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah gambar dari atau grafik sebuah perusahaan. Saya samarkan perusahaannya apa. Tapi ini adalah gambaran dari tahun 2013 sampai 2017. Ini adalah jumlah pesawat, ya. Misalkan ini pesawat yang dimiliki oleh perusahaan ini tahun 2013 dia 140 sampai kemudian 2017 dia berapa? 202. Di satu sisi ada jumlah penumpang juga ada kenaikan. 2013 dia ada 20 ada 24.000 lah, 24.000 sekian. Kemudian 2017 rata 36.000 sekian. Nah, menurut kawan-kawan nanti tolong disampaikan di classroom ya, di classroom apa yang dipelajari tadi kan ya, kan tadi tugas lagi ya, tugasnya itu kan tugasnya tugas yang ini ya, pertemuan pertama ini kan teman-teman harus membuat apa tadi? Membuat menyertakan file ya. Nanti tolong dibuat saja, kemudian dilampirkan untuk menjawab yang ini. Apa sih menurut kawan-kawan melihat data ini? Ketika jumlahnya pesawat 140, tapi ternyata juga jumlah penumpangnya ini, apakah dari gambar ini itu relevan? Ada keterkaitan? Ternyata jumlah pesawat yang dimiliki itu berbanding lurus dengan jumlah penumpang. Semakin banyak pesawat yang dimiliki berdampak terhadap jumlah penumpang yang mengikut itu. Paham teman-teman di sini gambarannya? Nanti bisa di screenshot ya nih, silakan di screenshot untuk itu. Ada yang screenshot? Udah Ustadz. Udah ya, oke. Jadi saya nggak usah share di grup ya, udah di screenshot ya teman-teman ya. Oke. Kemudian satu lagi, nah ini. Di satu sisi teman-teman ini ada hal lain yang menarik juga. Kalau teman-teman tadi lihat ya, pendapat jumlah pesawatnya kan semakin banyak ya, jumlah penumpang semakin banyak nih. Tapi apakah lucu nih? Nah, lucunya apa? Ternyata jumlah penumpangnya semakin banyak nih. Setiap tahun nambah nih. Pesawat nambah banyak. Kok tidak diikuti dengan labanya? Suara putus-putus, Ustaz. Bisa mendengar?
Enggak putus-putus kok. Bisa. Nggak perlu, jelas ya? Ustaz. Oke. Nah, ternyata teman-teman kok tidak dibarengi dengan labanya. Labanya kok malah aneh nih. Ketika jumlahnya nggak begitu besar, dia dapat laba ya. Nih kalau yang sebelah kanan sini laba ya. Yang sebelah kiri, iya laba bersih. Minus-minus ini rugi bersih. Jadi dia laba bersihnya dan rugi bersihnya tuh kayak fluktuatif nih. Ya. Kemudian justru ketika pendapatan usahanya paling besar nih, ya 4,18 miliar dolar, tapi ternyata ruginya juga cukup banyak, sampai 213 miliar dolar, juta dolar. Nanti teman-teman coba berikan argumennya, mencoba menganalisis secara sederhana aja gitu ya. Jadi ini apa sih penyebabnya, atau teman-teman bisa memberikan komentar nanti. Di lain hal teman-teman, dari segi aset itu naik terus ya. Apa berarti hartanya sih itu naik terus. Sederhananya jadi kan harta ini bisa jadi dari yang ini jumlah pesawatnya makin naik gitu ya. Berarti bandanya makin banyak. Tapi satu sisi teman-teman apa lihat? Kewajibannya semakin banyak. Liabilitas itu atau kewajiban atau hutangnya itu semakin banyak juga. Berarti apa kesimpulan teman-teman? Membeli aset dengan berhutang. Nah, itu kan salah satu gambaran dari poin-poin tadi ya. Nah, nanti teman-teman bisa memberikan argumen, ya semacam analisa singkat sederhana untuk tugasnya itu. Nah, gitu teman-teman gambarannya. Ini saya chat deh ya, biar Ustadz, tugasnya itu kayak diketik apa ditulis di buku, difotoin apa gimana? Ringannya gimana? Nah, sekarang karena untuk awal nih, biar nggak terlalu ini ya grupnya. Oh, udah ada share tuh ya? Siapa tuh nge-share tuh? Bagus lah. Oke, ini saya share juga. Oke, baik, makasih. Nah, kawan-kawan lebih mudahnya apa nih? Pengen diketik atau cuma tulis tangan, di foto? Bebas lah saya mah. Ketik langsung aja kali ya di classroom ya? Nggak bisa, karena ini tugas ini nih. Atau nggak gini deh, tadinya sebenarnya gini sebenarnya. Saya pengen memberikan teman-teman contoh tugas-tugas yang menjawabnya itu harus melampirkan dokumen. Tapi kan kayaknya juga tadi udah paham ya teman-teman ya, sudah paham insya Allah.